Terima kasih sudah mau datang hari ini. Hari ini kita akan ngobrol dengan, Mama ya, biasanya dipanggil dengan Mama dari Sumeneb, dari Gulu-Gulu. Beliau ini juga selain kiai ya, pengasuh pondok pesantren, Anukoyah Gulu-Gulu di Sumeneb. Selain itu beliau juga ternyata penulis ya dan, bulan lalu katanya menulis naskah untuk sebuah pertunjukan yang judulnya, Monolog Negeri Sarung. Boleh diceritain nggak, Yai, gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa sampai Ya kadang-kadang sih Mbok Bakul Sarung itu dalam pengalaman kami memang menceritakan suatu. Saya tadi ketemu dengan kiai ini, lalu dia menceritakan ini dan itu tentang ya kadang-kadang berbau mistik, kadang-kadang apapun lah isu-isu karena dia bisa berjumpa dengan kiai. Sementara kami santri kan nggak jarang ketemu kiainya kan, paling cuma ikut sholat berjamaah, jarang sekali bisa bercakap-cakap. Sementara Mbok Bakul ini bisa setiap minggu bertemu dengan kiai. Kita melihat banyaknya maraknya kekerasan seksual itu, yang itu disimbolkan dengan dunia sarung, yang sebenarnya itu masalah apa yang ada di balik sarung, bukan masalah sarungnya gitu. Sarung itu hanyalah semacam seperti label, seperti merek, yang sebenarnya fungsinya bukan hanya menutupi, tetapi juga menjaga. Jadi kalau orang yang pakai sarung seharusnya dia menunjukkan sesuatu yang bukan hanya disimbolkan, tetapi betul-betul dia mampu untuk menjaga apa yang ditutupi oleh sarung itu. Pesantren itu cerminan masyarakat, maka dia itu terbuka sifatnya dengan kondisi masyarakat. Semakin pesantren itu tertutup, eksklusif, maka semakin akan banyak masalah, potensi masalah di dalamnya, termasuk masalah kekerasan atau kekerasan seksual. Jadi pesantren makin eksklusif, hanya pesantren yang sangat eksklusif yang mungkin seperti itu. Kalau pesantren yang terbuka nggak mungkin. Pesantren yang menjaga tradisi, yang dekat dengan masyarakat, karena kehadiran pesantren dan kiai itu untuk menyelesaikan masalah masyarakatnya. Itu jelas, bukan menambah masalah di masyarakatnya. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama perspektif baru dan bersama saya Inaya Wahid. Saya hari ini kayak biasanya punya tamu yang menarik banget. Hari ini saya akan ditemenin oleh seorang kiai muda, Kiai Muhammad Solahuddin Alwaris dari Pondok Pesantren Anukoyah Sumeneb, Pondok Pesantren Gulu-Gulu. Ini lucu, namanya lucu banget sih. Di Gulu-Gulu Sumeneb gitu ya. Hai, selamat datang. Assalamualaikum Pak Yai. Gimana nih manggilnya Pak Yai aja atau gimana? Biasanya dipanggilnya Mama ya ternyata ya. Bebas aja deh kalau Mbak Inayah yang panggil. Mau panggil No, apa aja bebas. boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah mau datang hari ini. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mama ya, biasanya dipanggil dengan Mama dari Sumeneb, dari Gulu-Gulu. Beliau ini juga selain kiai ya, pengasuh pondok pesantren Anukoyah Gulu-Gulu di Sumeneb. Selain itu beliau juga ternyata penulis ya dan bulan lalu katanya menulis naskah untuk sebuah pertunjukan yang judulnya Monolog Negeri Sarung. Boleh diceritain nggak, Yai, gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa sampai nulis naskah dan sebenarnya pertunjukannya bulan lalu itu tentang apa sih? Gitu. Terima kasih Mbak Inayah. Saya senang sekali bisa ngobrol di sini di perspektif baru ini. Bulan lalu itu naskah yang saya tulis ditampilkan di Makara Art Center Universitas Indonesia dan kebetulan penampilnya, aktornya saya merasa terhormat karena adalah Mbak Inaya Wahid sendiri. Saya juga nggak menyangka kalau naskah itu bisa tampil dan dimainkan, naskah monolog itu dimainkan oleh Mbak Inaya. Saya diajak dari jaringan teman-teman jaringan dunia santri di Makara Art Center, ada Mas Sastro, ada Mas Yayat, ada Cak Tarno, dan rekan-rekan yang lainnya di sana. Jadi saya juga senang karena itu tidak jauh dari dunia saya ya senang saja disuruh menulis monolog itu yang sebenarnya tidak butuh lama untuk menuliskan karena ya itu mungkin sebagian dari pengalaman sehari-hari Apa begitu. yang ditulis di naskahnya tuh tentang apa, Mama? Saya menulis tentang karena yang diminta tentang dunia sarung, tiba-tiba saya terpikir untuk menulis dari perspektif berbeda, yaitu dari seorang penjual sarung keliling. Atau kalau di dalam tradisi kami itu mbok bakul lah, mbok bakul sarung. Yang biasanya dia datang ke rumah-rumah
ke rumah kiai, ke rumah bunyai, bertamu sambil menjajakan sarung. Baik itu sarung yang sarung yang umum atau kadang-kadang sarung-sarung khusus dari tenunan masyarakat tertentu di mana, atau bisa jadi juga sarung batik dan semacamnya, baik untuk perempuan, untuk laki-laki, juga datang biasanya ke pondok-pondok santri. Nah, tentu biasanya Mbok Bakul ini kan dengan cara begitu dia banyak pergaulan. Karena satu pondok itu biasanya dia bisa datang itu paling cepat setiap minggu sekali saja, karena pondok yang lain juga menunggu gitu. Nah, dengan begitu dia banyak pengalaman. Tentu dia punya perspektif tertentu, tetapi tidak jarang yang mengangkat perspektif itu. Gimana sih sebenarnya perspektif Mbok Sarung ini? Karena kan sibuk melayani pembeli, ya kan? Nah, tiba-tiba ada ide untuk apa namanya? Ada tawaran untuk menuliskan monolog Negeri Sarung, saya langsung terpikir tentang Mbok Bakul Sarung itu. Gitu Mbak Inaya. Apa yang menarik dari si Mbok Bakul Sarung ini sih, Mama? Seperti saya sampaikan tadi, karena banyaknya pengalaman itu. Saya melihat kegigihannya, dan dia bisa dengan luas. Karena kenapa? Biasanya kan penjual itu ada tempat khusus. Misalkan mereka menjajakan makanan, maka menjajakan makanannya itu di tempat-tempat tertentu yang diizinkan oleh pengurus. Tapi kalau Mbok Bakul Sarung ini kadang-kadang lebih khusus, karena barangnya juga khusus. Jadi dia bisa masuk ke kamar santri, dia bisa di tempat-tempat tertentu. Nah, di situ saya melihat bukan hanya kegigihan ya, tapi juga pasti ada pengalaman banyak yang terserap. Dan kalau dilihat dari sisi dia, kira-kira itu seperti apa sih? Begitu. Karena pasti dia punya banyak cerita sebenarnya kan. Walaupun Ya. kita mungkin jarang. Ya kadang-kadang sih Mbok Bakul Sarung itu dalam pengalaman kami memang menceritakan suatu. Saya tadi ketemu dengan kiai ini, lalu dia menceritakan ini dan itu. Tentang ya kadang-kadang berbau mistik, kadang-kadang apapun lah isu-isu, karena dia bisa berjumpa dengan kiai. Sementara kami santri kan nggak, jarang ketemu kiainya kan. Paling cuma ikut sholat berjamaah, jarang sekali bisa bercakap-cakap. Sementara Mbok Bakul ini bisa setiap minggu bertemu dengan kiai. Mama itu waktu di dalam naskahnya itu menceritakan ada banyak sekali kritikan sebenarnya gitu ya. Kritikan baik itu dalam dunia pesantren sendiri maupun juga dalam dunia secara sosial gitu ya. Ada yang bahkan berbau politik dan segala macam gitu. Nah, kalau menurut Mama sendiri sebenarnya apa sih kritikan yang paling besar yang buat Mama itu menjadi concern saat ini dalam dunia pesantren sehingga merasa perlu dimasukkan dalam naskah monolog Negeri Sarung kemarin. Baik, Mbak Inaya. Kebetulan juga karena bulan lalu merespons dari banyaknya isu tentang adanya dugaan kekerasan seksual yang ada di lingkungan pesantren, yang barangkali itu terjadi tidak hanya di pesantren, tetapi di banyak lembaga baik itu pendidikan ataupun lembaga, ya bahkan lembaga pemerintahan mungkin juga, dan lainnya. Di lembaga-lembaga apapun kekerasan seperti itu bisa terjadi, tetapi karena khusus di ranah pendidikan dan saya juga aktif di sana, maka saya harus mengambil sikap rasanya. Ada semacam panggilan, ini harus didudukkan, harus diletakkan di atas meja, dilihat, dan juga apa namanya ya, dibicarakan dengan lebih terbuka untuk kita mengevaluasi diri sendiri, mengevaluasi kalangan pendidikan. Karena kalau pendidikan saja sudah seperti itu, bagaimana kemudian? Dan juga kita ingin melihat sebenarnya pesantren-pesantren itu bagaimana sikapnya dengan hal ini, membiarkan ataukah seperti apa? Saya sebagai, tadi ya kebetulan disebut sebagai salah seorang yang dari kecil hidup di dunia pesantren, saya merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan itu dan menunjukkan bahwa kami ini punya sikap untuk itu. Yang menarik dengan kaitannya dengan Mbok Bakul Sarung adalah Mbok Bakul Sarung itu di antara cerita-ceritanya, dia itu melambangkan orang yang lebih dewasa dari kebanyakan santri. Jadi kadang-kadang dia lebih bebas berbicara dengan pengalamannya. Kadang juga ada cerita-cerita jorok dan semacamnya dalam tanda petik ya kan. Jadi santri senang dengan itu gitu. Itu sebenarnya menunjukkan satu perspektif tertentu bahwa di dunia pesantren itu begitu kaya dengan banyaknya pandangan. Nah, itu adalah jalan keluar bagi kita untuk menjawab permasalahan-permasalahan pesantren.
Hmm. Jadi pandangan-pandangan di luar textbook pesantren itu, di luar box pesantren itu bisa-bisa jangan-jangan itu solusinya gitu. Nah, kita melihat banyaknya maraknya kekerasan seksual yang itu disimbolkan dengan dunia sarung, yang sebenarnya itu masalah apa yang ada di balik sarung, bukan masalah sarungnya gitu. Sarung itu hanyalah semacam seperti label, seperti merek, yang sebenarnya fungsinya bukan hanya menutupi, tetapi juga menjaga. Jadi kalau orang yang pakai sarung seharusnya dia menunjukkan sesuatu yang bukan hanya disimbolkan, tetapi betul-betul dia mampu untuk menjaga apa yang ditutupi oleh sarung itu. Hmm. Mama, kan di dalam cuplikannya itu ada kata-kata, apa namanya, ini yang mencelup isi sarung di mana-mana gitu ya. Itu ada salah satu, di naskah yang ditulis, Mama kayak gitu. Dan, Mama sebagai pengasuh pondok pesantren sendiri gitu ya di Anukoya. Dan juga Mama ini kan terkenal, punya concern ya soal tadi kekerasan seksual yang terjadi. Kemarin juga beberapa kali bekerja sama dengan, apa namanya, KPAI ya kalau nggak salah gitu ya, perihal apa namanya, kekerasan, seksual di ranah pesantren dan segala macam, Mama aktif di situ. Sebenarnya kalau dalam, kondisi nyatanya, apakah betul seperti yang kita lihat nih kayaknya dari kemarin nih banyak banget kasus, ada yang kemudian mencabuli 13 santrinya, ada yang kemudian mencabuli begitu banyak santrinya dan ternyata kemudian nggak susah banget ditangkep gitu, karena dia anak kiai dan segala macam. Kalau Mama sendiri yang memang ada dalam dunia pesantren, apakah melihat memang itu gambaran yang banyak terjadi di pesantren kah? Baik, saya ingin menjelaskan tentang pesantren itu sendiri. Pesantren sudah berubah, ada transformasi. Ketika bentuknya berubah, polanya berubah, maka masalah-masalahnya juga berubah. Kok saya yakin kalau pesantren itu memegang tradisinya, itu hal-hal semacam itu tidak akan pernah terjadi. Sederhananya adalah pesantren-pesantren yang kuat dengan tradisinya, di mana kiai itu dia tidak menyebut dirinya sebagai kiai kecuali masyarakat yang memanggilnya. Dia mendirikan pesantren karena masyarakat menitipkan anaknya, memondokkannya. Bukan dia bikin bangunannya dulu, baru menarik siswa untuk masuk. Sebagaimana yang terjadi belakangan, tidak. Kalau dulu itu kiai dulu duduk, dia dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, masyarakat datang menitipkan anaknya, kemudian dari mulut ke mulut makin rame, seperti itu. Ketika seperti itu, tanggung jawab kiainya juga besar karena dititipkan. Nah, jadi bukan pesantren itu menyebarkan brosur gitu. Jadi yang kami lihat karena ada pola berubah saat ini, pesantren itu berubah, yang kita tiba-tiba melihat ada pesantren baru muncul, mungkin bermula dari bangunan bahkan, jadi bangunannya dulu daripada orangnya dulu gitu, daripada kiainya dulu. Kadang-kadang kita juga sering melihat adanya kiai yang kita tidak apa namanya ya, yang dia menjadi kiai dengan label yang kita entah siapa yang melabelinya. Padahal biasanya yang melabeli kiai itu adalah masyarakat setempat atau kiainya juga gitu. Kiai menyebut yang lain kiai seperti itu. Kalau kiai tidak menyebut dia sebagai kiai, lalu dia siapa gitu. Nah, dengan adanya perubahan pola di pesantren seperti itu, maka peluang potensi-potensi masalah menjadi semakin beragam. Saya kok tidak melihat. Kalau pesantren yang perlu kita ingat adalah pesantren itu cerminan masyarakat, maka dia itu terbuka sifatnya dengan kondisi masyarakat. Semakin pesantren itu tertutup, eksklusif, maka semakin akan banyak masalah, potensi masalah di dalamnya, termasuk masalah kekerasan atau kekerasan seksual. Jadi pesantren makin eksklusif, hanya pesantren yang sangat eksklusif yang mungkin seperti itu. Kalau pesantren yang terbuka nggak mungkin. Pesantren yang menjaga tradisi, yang dekat dengan masyarakat, karena kehadiran pesantren dan kiai itu untuk menyelesaikan masalah masyarakatnya. Itu jelas, bukan menambah masalah di masyarakatnya. Oke, jadi kalau selama ini ternyata malah ada tren baru, kiainya menyebut dirinya sendiri sebagai kiai gitu ya, bahkan yang lebih sedih lagi banyak banget kiai yang kemudian, punya sampingan jadi selebriti, jadi sosial media influencer dan segala macam gitu ya. Yang ini yang kemudian menjadikan banyak masalah. Nah, kalau kiai yang ini bukan klaim pribadi berarti ya, ini kayaknya klaim dari masyarakat kayaknya ini, sebagai, pengasuh pondok pesantren soalnya. Jadi kayaknya dia memang layak digelari oleh, apa, sebagai kiai nih kayaknya. Bener ya Mama ya? Atau klaim dari perspektif baru ini. Oke, tadi udah ngomongin, apa namanya, kenapa Mama kemudian banyak, menuliskan, di dalam naskah
monolognya soal apa kekerasan seksual gitu ya. Nah, Mama sendiri juga kemarin banyak sekali concern dan banyak sekali melakukan apa namanya tindakan-tindakan pencegahan misalnya bekerja sama dengan banyak sekali lembaga seperti KPAI dan segala macam soal kekerasan seksual di pesantren. Nah, Mama, saya mau nanya, ini dengan maraknya kondisi yang tadi kalau kata mama itu berubah gitu ya, kondisi pesantren yang sekarang kiainya tiba-tiba self proclaim gitu, terus kemudian menjadi eksklusif dan akhirnya menimbulkan banyak sekali masalah, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Pertanyaan saya, dengan kondisi hari ini, pesantren hari ini, apa yang kemudian sebenarnya bisa dilakukan dan penting untuk dilakukan agar kejadian-kejadian seperti yang kemarin nggak muncul lagi? Baik, Mbak Inaya, kita memang harus memperkuat dunia pesantren ini dengan berubahnya dan bahkan apa namanya ya berpindahnya pemaknaan terhadap pesantren itu sendiri. Kami di dalam beberapa kali diskusi di kelompok diskusi kami di Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak di KPPAI, salah seorang pembicara bahkan menyebutkan sekarang ada pseudo pesantren. Pesantren yang sebenarnya ya pesantren yang tidak betul-betul pesantren karena keluar dari tradisi pesantren yang harus ada kiainya, harus ada pengajian kitab klasiknya, harus ada ya dan seterusnya masjidnya, santri. Nah, pembelajaran kitab klasik pesantren ini menjadi penting karena pada sejatinya pesantren ini adalah lembaga, adalah institusionalisasi keulamaan yang dimana kalau dalam tradisi kami al ulama itu warasatul anbiya. Ulama ini yang meneruskan nilai-nilai profetik, yang meneruskan apa yang dibawakan oleh Nabi. Terus turun-temurun dilembagakan menjadi satu lembaga bernama pesantren. Tapi belakangan pesantren ini berubah. Ada banyak lembaga yang meniru pesantren. Boarding school, itu jelas bukan pesantren. Karena di sana hanya ada pondokannya saja. Tapi tidak ada unsur-unsur lain yang dikenal di dalam tradisi pesantren. Tidak ada kiainya yang datang lebih dulu. Ya bisa saja sih kiainya diundang. Tidak ada pengajian kitab kuning. Yang mana kitab kuning? Kenapa kitab kuning itu penting? Ya karena kitab itu yang membawa tadi itu, pewarisan profetik tadi itu, pewarisan dari Nabi itu. Itu yang penting di situ gitu. Apa jaminan ketersambungan itu kita. Mungkin Kalau mereka ini ini apa, Mama, mungkin mereka kitabnya warnanya beda, nggak kuning mungkin. oh iya cetakannya beda. Iya, iya mungkin warna-warni ya, bukan kuning aja malah. Ya, jadi ini penting gitu. Ketika melihat pesantren dari sudut itu. Nah, di situ kita melihat yang harus kita lakukan. Kalau saya melihat adalah kembali melihat pesantren itu dalam tradisinya. Bagaimana pesantren itu lahir dan bagaimana pesantren itu berubah. Jadi apa yang mungkin berubah? Istilahnya itu kan ada yang tetap, ada yang berubah. Gitu. Ada yang memang selalu stabil, ada yang sabit, ada yang apa istilahnya mutahawil, istilahnya berkembang, ada yang dinamis, ada yang statis, ada yang dinamis. Ada nilai-nilai dasar di dalam pesantren itu yang tidak bisa berubah. Terutama pesantren itu selalu berpegang pada tokoh budayanya, yaitu kiainya itu. Nah, kalau kita bisa melacak pesantren itu sampai ke sana, saya pikir jaminan bahwa pesantren itu akan memberikan nilai yang diharapkan di masyarakat itu pasti. Makanya yang harus kita lakukan sekarang ini adalah kembali melongok ke dalam pesantren itu. Kita harus mengenali betul apa yang tetap dan apa yang berubah di dalam pesantren itu. Kalau kita melihat satu pesantren, sebenarnya pesantren itu akarnya, induknya itu kemana sih? Kalau sudah jelas induknya, pasti anaknya juga jelas. Gitu. Atau kalau memang induknya jelas, tapi kenapa anaknya begini? Ada yang berubah, ada pola yang berubah di sana. Pasti ada tradisi-tradisi yang sudah tergerus daripada akarnya itu. Itu yang harus kita lakukan, memang memperkuat institusi pesantren ini. Memperkuat dengan apapun, dengan apapun. Dengan kritik ya tidak apa-apa, dengan kritik dengan apapun yang kira-kira akan membangun itu semua. Itu barangkali Mbak Ina. Oke, terima kasih Mama. Jadi sebenarnya ternyata pengawasan itu bahwa
masyarakat ya yang kemudian sebenarnya punya kekuatan Betul, untuk betul. ngecek, ini pesantrennya sebenarnya jelas nggak nih gitu ya. Berarti jadi mungkin lain kali jadi kita semua bisa belajar sebelum memasukkan anaknya ke pesantren. Penting juga buat para orang tua untuk ngecek ini kemana, sanatnya kemana gitu ya, apa namanya, Betul. jelasnya sumbernya kayak apa gitu, induknya seperti apa, sehingga anak-anak kita juga jauh lebih, apa namanya, keyakinan bahwa mereka akan baik-baik saja, tumbuh menjadi santri-santri yang baik juga juga lebih besar gitu ya. Mereka kita punya rasa aman yang lebih lebih tinggi. Terima kasih banyak Mama sudah ngobrol dengan saya hari ini. Ada mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan sebagai penutup? Sama-sama saya juga menyampaikan terima kasih. Pesannya apa ya? Saya nggak punya pesan yang khusus, tapi pada intinya adalah bahwa pesantren itu salah satu bagian dari pendidikan yang khas di negeri kita tercinta ini. Pendidikan yang lahir secara organik. Yang itu jangan hanya disupport oleh pemerintah melalui adanya undang-undang semata yang sifatnya administratif, yang sifatnya birokratis, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari khasanah yang intangible yang dimiliki oleh bangsa ini dan diperkuatkan dengan apa yang dibutuhkan oleh pesantren itu. Vitamin-vitamin yang khas untuk pesantren itu apa sih? Apakah cuma peraturan doang? Apakah pesantren harus dinegaraisasi dulu gitu agar bisa kuat? Saya rasa tidak begitu. Berikan tempat yang tepat untuk pesantren dan diperlakukan sebagaimana ia. Juga diberikan apa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pesantren, bukan sesuai kebutuhan negara aja gitu loh, bukan sesuai kebutuhan orang lain aja. Saya pikir begitu Mbak Inaya. Saya mohon maaf jika banyak yang masih luput dari perbincangan kita pada sore hari ini, tapi saya begitu senang sekali dengan kehadiran saya di perspektif baru ini. Terima kasih Mbak Inaya dan rekan-rekan. Iya, terima kasih banyak Kak Mama sekali lagi sudah mau main ke sini dan semoga kontribusinya Mama terhadap dunia pesantren Indonesia yang tadi seperti katanya Mama bahwa dunia pesantren itu ternyata menjadi begitu penting kehadirannya di Indonesia. Semoga kontribusinya juga semakin bisa kita lihat dari tulisan-tulisan lainnya ya tentang pesantren dan semoga bisa kita nikmati juga tulisan-tulisannya dalam bentuk monolog yang lain atau naskah-naskah yang lain. Sukses terus untuk Pondok Pesantren Anukoya. Sekali lagi terima kasih masih bersama saya. Sampai ketemu lagi di perspektif baru yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.